Halo, assalamualaikum pemirsa. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya berada di kebun lada ya pemirsa. Melihat-lihat kebun lada setelah kemarin Lebaran, belum sempat melihat ya. Di sini saya melihat buah ladanya sudah mulai berisi, tetapi pada saat lada ini berisi dan buahnya lebat ya, ini tajar untuk rambatan pohon ladanya atau tajar dadap ya, ini ada yang kecil jadi tidak bisa menopang buah ladanya ya, karena alhamdulillah buah ladanya ini cukup lebat buahnya. Jangan lupa subscribe, share, and komen ya. Ingat, subscribe gratis, jangan pelit. Mari makan. Jadi saya sarankan untuk calon-calon petani yang mau menanam lada, sebaiknya menanam lada ini kita dahulukan tajar hidupnya, lalu kita tunggu 1 tahun, lalu setelah itu kita tanemin sulur ya pemirsa. Tetapi kalau mau langsung pun bisa, itu sesuai dengan ukuran tajar hidupnya, itu kurang lebih sebetis kaki ya orang dewasa, dan panjangnya kita ambil sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Jadi ketika sulur ini hidup dan dia menjalar, ini cepat ya, dalam usia 3 tahun kemudian kita rendok, kemudian setelah itu barulah dia mengejar dadap tajar hidupnya tadi ya pemirsa. Jadi kalau ukurannya tidak sesuai, nanti dia kekejar kelilit, perkembangan tajar hidupnya ini tidak bisa menahan laju sulur tadi ya pemirsa, atau pohon ladanya ya. Jadi saya sarankan supaya kita besarkan dulu tajar hidupnya, karena di tempat kami ini tidak ada tajar mati ya. Jadi saya contohkan di situ tadi ada pohon lada yang baru direndok ya, kira-kira 1 tahun, kemudian bisa kita lihat itu tajar itu ya idealnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat tajarnya besarnya seperti itu, kemudian rendokannya baru usia 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, tetapi pohon
dadapnya ini atau tajar hidupnya ini sudah besar dan ideal ya. Itu sebetulnya seharusnya yang harus diperhatikan sekali ya untuk calon-calon petani lada yang baru mau menanam ya. Jadi jangan kita tajar, kita ambil kemudian kita tancapkan, sedangkan tajar itu masih kecil, kemudian kita langsung tanemin sulurnya. Ketika sulurnya itu sudah naik, itu kalah ya dadapnya. Seperti yang saya alami saat ini. Pada saat itu, karena pada saat itu saya membuat kebun ini ya, ini tajarnya itu masih jarang, kemudian sulurnya juga masih jarang ya. Itu sekitaran tahun 2015-an ya pemirsa, 2012 ya kurang lebih. Itu ketika itu masih belum banyak seperti ini ya. Jadi saya asal tancap, kemudian saya tanemin sulur, kemudian sekarang yang terjadi banyak pohon lada yang tajar hidupnya tidak mampu menopang ya. Nanti kita lihat ya. Ya, ini dia pemirsa, pohon lada yang saya maksud tadi. Ini kita lihat ya, itu tajarnya kecil sekali ya, tetapi pohon ladanya sudah kurang lebih 4,5 meteran ya pemirsa. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan, ini buahnya juga rapat ya. Jadi pada saat buahnya ini rapat dan mulai berisi, akhirnya batang tajar hidupnya tidak bisa menahan beratnya ya pemirsa. Akhirnya dia mentelung ya pemirsa, atau doyong ya. Dan di sini untuk mengantisipasi supaya pohonnya tidak patah, dan kalau pohon ini patah ya, ini akibatnya nanti pohon ladanya bisa mati ya. Jadi di sini saya persiapkan bambu. Ini ada satu ya contoh pohon lada yang doyong ya pemirsa. Ada di sebelah sana, itu ada juga yang doyong ya. Saya ambil contohnya aja ya pemirsa. Nah, seharusnya idealnya seperti ini ya. Kalau kita lihat, itu pohon dadapnya cukup lumayan besar dan bisa menopang pohon ladanya ya pemirsa. Ini idealnya seperti ini ya. Jadi ketika buahnya lebat dan pohon ladanya ini besar dan pohon dadapnya itu siap menahan topangan pohon ladanya ya. Jadi sekalipun dia kena angin dan sekalipun buahnya ini berat, dia bisa menahan ya pemirsa. Dan untuk mengantisipasi supaya tidak patah ya pohonnya, saya menyiapkan pohon bambu ya, sebatang bambu untuk menyangganya ya pemirsa. Kita congkok ya pemirsa dengan pohon bambu. Jadi ini untuk menahan sementara ya pemirsa, untuk menahan sementara kita congkok dulu dengan bambu ya seperti ini.
supaya tidak roboh ya pemirsa. Nanti kita sisip dengan pohon randu ya yang besar supaya bisa menahan, bisa menggantikan dadap yang kecil ini ya pemirsa. Tapi untuk saat ini tidak bisa karena ini menjelang panen, kemudian menjelang panas, musim panas ya. Ini nanti saja saya sisip ya dengan pohon randu atau pohon dadap yang lebih besar ya pemirsa. Di sebelah sana nanti kita lekatkan ke sisipan tadi ya pemirsa. Kalau pemirsa tidak lupa, saya juga pernah membuat video tentang sisip pohon randu ya pemirsa. Jadi seperti itu nanti caranya. Kita bisa ganti dengan cara disisip, tetapi pohonnya kita apa-apakan. Setelah kita nanti sisip, nanti kita ikat di atas supaya nanti dia bisa melekat dan pohon ladanya bisa berpindah ke tajar yang baru ya pemirsa. Oke pemirsa, sekian dulu video saya kali ini ya. Jadi kepada para petani-petani yang baru mau mencoba menanam pohon lada ya, itu sekilas tips yang harus kita lakukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para calon-calon petani, dan mungkin ada petani-petani yang lain yang mau beralih menanam lada ya pemirsa. Salam sejahtera buat kita semua, salam petani hebat, salam juga buat petani-petani yang lain. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon lada yang saya maksud tadi ya, lihat.